di sini saya akan menjelaskan tentang judul makalah saya, yaitu mengenal anak DKB, diagnosis kesulitan belajar. DKB terbagi menjadi 3. Yang pertama, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal anak disleksia. Secara umum, disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Menurut Benasik dan Thomas, disleksia adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam menguraikan, membaca, dan memahami teks, sehingga mengalami penderitaan hebat di sebuah masyarakat yang sangat memprioritaskan kefasihan membaca. 2. Karakteristik anak disleksia. Berikut ini beberapa ciri anak yang menderita disleksia. A. Membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. B. Menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. C. Melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. D. Menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. E. Membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. F. Salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. G. Membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. H. Mengabaikan tanda-tanda baca. 3. Penyebab anak disleksia. Salah satu penyebab terhambatnya anak disleksia dalam melakukan pemrosesan bahasa adalah karena terjadinya pemusatan pada perjalanan saraf penghubung atau confusing traffic jam of nerve signal, menjadikan proses penginformasian antar saraf semakin lama. Disleksia secara etiologi diyakini oleh para pakar bahwa gangguan disleksia lebih disebabkan oleh faktor keturunan. 23-64% orang tua atau kerabat yang mengidap disleksia cenderung menjadi penyebab seseorang mengalami disleksia yang diturunkan melalui kromosom. 4. Klasifikasi anak disleksia. Terdapat beberapa tipe dari disleksia sebagai berikut. A. Disleksia perifer. Disleksia perifer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, disleksia tipe neglect. Pada tipe ini, penderita tidak membaca atau salah membaca 1-2 huruf pertama sebuah kata. Contohnya, dan dibaca ban, malam dibaca alam, mulut dibaca lutut. 2. Disleksia tipe attention. Pada tipe ini, penderita kesulitan untuk membaca beberapa kata secara berurutan. Penderita merasa huruf-huruf dalam kata tersebut berpindah-pindah dan membentuk kata baru. Contohnya, pada kata malas dan salam dibaca malam. 3. Disleksia tipe letter by letter. Pada tipe ini, penderita tidak dapat membaca huruf sesuai dengan fonetiknya atau bunyi yang dihasilkan oleh manusia, tetapi sesuai dengan nama huruf tersebut. Contohnya, pada kata van, huruf V dibaca veh, tetapi oleh penderita dibaca menjadi V seperti pada penamaan huruf tersebut. B. Disleksia tipe sentral. Menurut teori dual route, terdapat 2 rute untuk dapat membaca sebuah bacaan sebagai berikut. Yang pertama, non-leksikal atau non-semantik. Rute ini bertanggung jawab terhadap pengenalan bentuk huruf dan pelafalan huruf. Rute ini menyebabkan seseorang dapat membaca sebuah kata yang ada dan tidak ada dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pengalaman pembelajaran.
Yang kedua, lexical atau semantik. Rute ini menyebabkan seseorang dapat membaca kata yang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak dapat membaca dengan baik kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. C. Disleksia tipe non-semantic reading. Pada disleksia tipe ini, pemahaman terhadap isi dari bacaan buruk, tetapi penderita masih dapat membaca kata-kata dari bacaan dengan baik. D. Disleksia tipe surface. Pada disleksia tipe ini, penderita akan membaca kata-kata yang sudah dikenal dan diketahui seakan-akan kata tersebut sulit. Kata tersebut lalu dicoba untuk dibaca dengan cara mengeja atau mengelompokkannya ke dalam suku kata agar lebih mudah. E. Disleksia tipe phonological. Pada disleksia ini, penderita kesulitan untuk membaca kata baru dan kata yang baru dikenal. Tipe disleksia ini berlawanan dengan disleksia tipe surface. F. Disleksia tipe deep. Pada disleksia tipe ini, penderita lebih mudah untuk membaca kata-kata yang memiliki bentuk secara nyata dan dapat dibayangkan, seperti buku dan rumah, daripada kata-kata yang bersifat lebih abstrak seperti kejujuran dan keadilan. 5. Terapi anak disleksia. Untuk para orang tua, bisa mengatasi anak dengan disleksia dengan terapi berikut ini. A. Terapi integrasi sensori. Terapi ini membantu fondasi untuk membantu si kecil memperbaiki masalah integrasi sensori. Misalnya, dia terganggu dengan suara yang berisik karena hipersensitif dari pendengarannya. Maka ajarkan cara mengatasi yang sesuai dengan dirinya. Strategi atau cara itu harus bisa diaplikasikan si kecil untuk kehidupannya agar melekat dan jadi bagian dirinya. B. Terapi ortopedagogi. Seringkali orang mengartikan terapi ini sebagai terapi remedial atau pengulangan. Padahal terapi ini untuk memperbaiki kemampuan dasar belajar. Ada 12 sikap belajar yang perlu anak kembangkan, yakni konsentrasi, ketelitian, tempo kerja atau belajar, percaya diri, kemandirian, respon instruksi, respon pertanyaan, kooperatif, komunikatif, daya memori, daya juang, dan pemecahan masalah. 6. Peran bimbingan konseling terhadap anak disleksia. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tugas perkembangan yang harus dikuasai seoptimal mungkin. Demikian pula, layanan konseling individual dapat membantu anak berkebutuhan khusus menemukan kemampuan-kemampuan dalam diri mereka yang pada akhirnya terbentuklah bina diri dalam diri mereka. Tujuan dari layanan konseling individu bagi anak berkebutuhan khusus ini adalah pengembangan bina diri anak yang berakhir pada anak berkebutuhan khusus dapat hidup dalam lingkungan sosialnya. B. Mengenal anak disgrafia. Disgrafia berasal dari bahasa Yunani, berarti kesulitan khusus yang membuat anak sulit untuk menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk suatu tulisan dan menyusun huruf-huruf. Penyebab disgrafia adalah karena faktor neurologis, yaitu faktor gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulisnya. Gejala disgrafia biasanya anak mengalami kesulitan dalam menulis, bahkan tidak dapat menulis dengan baik, padahal anak seusianya sudah mampu untuk menulis dengan baik. Tanda ini juga dapat terlihat dengan cara anak menulis. Biasanya anak juga sangat sulit untuk memahami suatu pertanyaan karena lemahnya dalam pemahamannya. Tanda lain adalah biasanya si anak dalam menulis mencampur antara huruf besar dengan huruf kecil dan posisi menulis mereka juga tidak konsisten. Beberapa tanda-tanda dan gejala anak yang mengalami disgrafia adalah sebagai berikut. A. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. B. Saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. C. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan yang tidak proporsional. D.
Anak tampak harus berusaha keras saat mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. 2. Penyebab anak disgrafia. Secara spesifik, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang yang telah dewasa, maka diduga disgrafia disebabkan oleh trauma kepala, entah karena kecelakaan, penyakit, dan seterusnya. Di samping itu, para ahli juga menemukan bahwa anak dengan gejala disgrafia terkadang mempunyai anggota keluarga yang memiliki gejala serupa. Dengan demikian, ada kemungkinan faktor hereditas ikut berperan dalam disgrafia. 3. Terapi anak disgrafia. Yang pertama, menggunakan alat elektronik. Cara yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah memberikan alat bantu elektronik kepada anak seperti komputer, laptop, atau notebook. Dengan menggunakan alat-alat tersebut, si anak akan lebih mudah memahami kesalahan-kesalahannya dalam melakukan latihan menulis. Yang kedua, melatih menulis anak. Cara yang lain yang lebih baik adalah melatih anak untuk terus menulis secara bertahap dan usahakan agar anak tidak bosan dengan kegiatan tersebut. Adapun cara agar anak tidak mudah bosan untuk menulis adalah usahakan anak untuk menulis sesuatu yang dia sukai. Seperti menulis apa hal yang paling dia suka, hal yang sering dia lihat, dan lainnya. Peran bimbingan dan konseling terhadap anak disgrafia. Keberadaan konselor sekolah diharapkan dapat membantu tiap-tiap peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar melalui kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Masalah kesulitan belajar yang dialami peserta didik memang perlu diperhatikan dengan serius, guna membantu peserta didik memahami setiap mata pelajaran yang diterimanya. Kurikulum yang mereka terima adalah suatu kewajiban yang harus dialami dan dikuasai oleh setiap peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, peranan konselor sekolah dirasa sangat penting dalam membantu perkembangan peserta didik melalui kegiatan-kegiatan layanan bimbingan konseling yang diberikannya. Mengenal anak diskalkulia. Diskalkulia dikenal juga dengan istilah math difficult karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung, counting, dan mengkalkulasi, calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan dengan memahami proses-proses matematis. Hal ini biasanya ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis. Lerner 1981 dalam Abdurrahman 2003 mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik anak diskalkulia sebagai berikut. Adanya gangguan dalam hubungan keruangan. Abnormalitas persepsi visual. Asosiasi visual motor. Perseverasi. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. Gangguan penghayatan tubuh. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Performance IQ jauh lebih rendah daripada verbal IQ. 2. Penyebab anak diskalkulia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi gangguan ini, di antaranya sebagai berikut. Kelemahan pada proses penglihatan atau visual.
B. Bermasalah dalam hal mengurut informasi. C. Fobia matematika. D. Masalah yang disebabkan fungsi fisiologis tubuh. E. Masalah pada masa kehamilan. 3. Terapi anak diskalkulia. Terapi yang disarankan dalam menangani anak diskalkulia adalah sebagai berikut. A. Memvisualisasikan konsep matematis yang sulit dimengerti dengan menggunakan gambar dan tulisan yang menarik untuk membantu anak diskalkulia dalam memahami pelajaran matematika. B. Menuangkan konsep matematis secara tertulis dan urut sehingga anak tidak perlu melihat soal secara abstrak. C. Memberikan soal latihan yang dianggap sulit untuk anak diskalkulia seperti soal urut angka, baca angka, perbandingan angka, pengenalan operasi aritmatika, dan memori. 4. Peran bimbingan dan konseling terhadap anak diskalkulia. Layanan bimbingan dan konseling juga merupakan salah satu aspek pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik agar berkembang secara optimal. Peran bimbingan dan konseling diarahkan agar peserta didik menguasai sejumlah kompetensi yang dalam mencapai tujuan pendidikan, seperti kompetensi fisik, intelektual, pribadi, dan spiritual. Oleh karena itu, peran bimbingan dan konseling menurut Crow and Crow adalah sebagai berikut. A. Perkembangan pribadi dan penyesuaian diri. B. Kemajuan dalam pendidikan dan penyesuaian. C. Perkembangan yang berhubungan dengan jabatan dan penyesuaiannya. D. Follow up setelah meninggalkan sekolah. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai tujuan supaya orang yang dilayani menjadi mampu mengatur kehidupannya sendiri, memiliki pandangannya sendiri, mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung sendiri akibat dan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Bantuan itu tidak hanya berfungsi ketika peserta didik menghadapi masalah besar, tetapi sudah dapat dilakukan jauh sebelumnya yang bersifat antisipatif. Disinilah konselor menyadarkan peserta didik bahwa tugas belajar menantang peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya.